Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya semuanya ya. Ya, Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kemarin yang tugas berdoa siapa ya? Kalau nggak salah Lovely Lively ya. Oke, nanti Lovely Lively yang doa penutup aja ya. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau terus menolong kami, memimpin kami, dan memberkati kami di saat kami tidur tadi malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Tolong kami semua Tuhan, pagi ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati sekolah minggu ini dari awal hingga selesai nanti. Dan di saat kami akan belajar bersama-sama, Tuhan juga akan tolong kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Baik, kami berdoa bagi kami semua yang ada di Zoom ini dan juga teman-teman kami yang belum bisa hadir, Tuhan juga akan menolong mereka. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami dan kami naikkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini dia Lovely Lively. Nanti salah satu ya Lovely atau Lively pimpin doa penutup ya jadwalnya ya. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan Om A. Oke, bila roh Allah ada akan kita nyanyikan bersama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Terima kasih. Nah, makasih Om Farul. Baik, kita akan langsung belajar hari ini pelajaran ke 12 ya. 11. Dengan Om Arif. Silakan Om. Oke, terima kasih. Sebelum kita cerita Alkitab, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kesempatan siang pagi hari ini. Tuhan pertemukan kami melalui Zoom meeting. Tuhan berkati agar apa yang akan kami dengarkan ke depan boleh kami mengerti dan kami jalani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita buka buku pelajaran kita di pelajaran yang ke-11. Sudah siapin semua bukunya? Pelajaran ke-11. Sudah ketemu ya? Pelajaran ke-11, judulnya itu menghargai hamba Tuhan. Dalam pelajaran ini kita akan bahas kisah cerita dari
Daud dan Saul. Siapa nih yang udah tahu atau sebelumnya udah baca pelajarannya, jadi udah ngerti apa yang udah baca? Belum ya? Diam semua nih, berarti belum. Om langsung cerita dulu. Biasanya kan baca firman Tuhan dulu kan, baru cerita. Balik sekarang. Cerita dulu, baru nanti baca firman Tuhan di akhir. Oke. Jadi ada zaman waktu itu ada raja Israel namanya Saul. Setelah Saul diangkat menjadi raja Israel yang pertama kali. Jadi raja Israel pertama itu namanya Saul. Kemudian Saul melihat ada berita lah masuk ke dia. Ada seorang namanya Daud setelah mengalahkan Goliat. Jadi Goliat itu tubuhnya lebih besar daripada Daud. Daud itu kecil gitu orangnya. Digambarkan di firman Tuhan dan cerita-cerita Alkitab sejak Om masih kecil itu. Daud ini kecil orangnya. Tapi bisa mengalahkan Goliat yang raksasa. Seperti itu. Terus Raja Saul ini terkesan gitu dengan kisah dari Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Lalu Raja Saul mengangkat Daud menjadi pemimpin pasukan di Israel pada waktu itu. Kemudian singkat cerita, karena Daud adalah orang yang setia, maka Tuhan mengurapi atau memberkati Daud dengan kekuatan talenta untuk berperang dan lain sebagainya. Kemudian Daud ini sering diberi perintah untuk berperang. Pada waktu itu kan zaman masih kerajaan, masih sering perang, bukan seperti kita saat ini. Kalau saat ini sudah bentuk negara, jarang sekali perang. Tapi pada waktu itu sering sekali perang. Ketika Raja Saul ini mengirim Daud untuk berperang, selalu saja Daud ini berhasil. Bahkan pada suatu peristiwa ketika Daud dan Raja Saul pulang berperang, gitu ya, Daud ini disambut oleh beberapa perempuan pada waktu itu di kerajaan. Disambut oleh beberapa wanita. Wanita ini bernyanyi dan menari. Makanya ada lagunya. Daud menari yang dinyanyikan Om Parul barusan. Dan wanita-wanita ini bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu. Mereka menyanyi dan ada syairnya katanya seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya lebih banyakan Daud ngalahin musuh daripada Saul. Kemudian timbul keirian pada Raja Saul dan rasa takut kalau Raja Saul ini kalah pamor. Pamor itu istilahnya kalah kepercayaan dari masyarakat Israel itu karena Daud lebih dieluh-eluhkan, lebih dihormati, lebih disambut oleh bangsanya, sehingga timbul rasa iri dari Raja Saul karena prestasi dari Raja Daud. Setelah itu Raja Saul ini berusaha untuk menyerang Raja Daud Raja Saul ini berusaha untuk membunuh atau menyerang Daud ketika Daud lengah. Tetapi karena Daud ini diberkati dan diurapi Tuhan dengan talenta berperang dan dijaga oleh Tuhan, maka selalu gagal. Sampai pada akhirnya Daud pergi ke gurun, bersembunyi dengan beberapa pasukannya. Itu pun masih dikejar oleh pasukan dari Raja Saul. Bahkan Raja Saul itu membawa kurang lebih 3.000 pasukan pilihan. Jadi kalau tentara itu mungkin tentaranya yang sudah pilih, sudah seleksi untuk ngejar satu orang namanya Raja Daud dan beberapa pasukannya. Tetapi Raja Saul ini selalu menemui kegagalan
ketika ingin, bahkan Tuhan sebenarnya memberikan 2 kesempatan kepada Daud untuk bisa membunuh Saul. Jadi waktu Raja Saul mengejar ke gurun, mungkin secara fisik Raja Saul capek ya, lalu malam-malam istirahat. Nah, penjaga Raja Saul mungkin capek dan mereka lengah. Akhirnya Daud bisa melihat si Raja Saul tidur. Sebenarnya ada kesempatan 2 kali dalam Alkitab untuk Daud bisa membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud hanya memotong sehelai ujung dari jubah Saul dan membawa minuman dan serta tombak Raja Saul. Daud hanya memberi tanda bahwa sebenarnya dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Dan pada akhirnya Raja Saul sadar bahwa Daud ini orang baik. Daud ini diberkati Tuhan dan nggak mungkin dia bisa membunuh, dan dia merasa malu bahwa dia sudah punya pikiran jahat kepada Daud, orang yang baik ini tadi. Sehingga akhirnya setelah peristiwa di Gunung Gif, Raja Saul akhirnya pulang dan memerintahkan Daud untuk kembali lagi ke Israel. Tapi Daud melanjutkan perjalanan. Kita akan buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 26. Om bantu bacain aja. Ini adalah sepenggal perjalanan hidup Daud, peristiwa di mana untuk kedua kalinya Daud ini diberi kesempatan sebenarnya untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Om akan baca dari ayat 17 sampai 25. Udah ketemu belum? Udah ketemu ya? Udah ketemu, Dian? 1 Samuel 26 ayat 17 sampai 25. Udah ketemu. Oke, Om bantu bacain ya. Judul perikopnya, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Seperti Om bilang tadi, sebenarnya Daud punya kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul dua kalinya, tetapi dia tidak mau. Ayat 17, Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramu kah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambamu ini? Apa yang telah kuperbuat? Apa kejahatan yang melekat pada tanganku?" Daud bingung. Kenapa kok Raja Saul ini mengejar dia, padahal dia nggak pernah salah sama dia. Karena alasan Raja Saul mengejar Daud itu tadi, keirian yang timbul dalam hatinya. Ayat 19, oleh sebab itu, kiranya tuanku Raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian pada milik Tuhan, dengan berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain." Jadi Daud masih merendahkan diri nih. Sudah dikejar, dikepung dengan 3.000 orang, dia masih bilang kalau memang ini perintah Tuhan, nggak apa-apa, aku nyerah. Supaya Tuhan punya persembahan. Dia rela tubuhnya dari persembahan, tetapi kalau itu yang nyuruh manusia, dia nggak bersedia. Ayat 20, sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu karena nyawaku
pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku ini bodoh dan aku sesat sama sekali. Ayat 21 ini, Saul sadar bahwa dia berbuat dosa dan dia malu. Dan mengajak Daud untuk pulang lagi ke Israel. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuhan Raja. Jadi tombaknya dibalikin lagi yang diambil pada malam itu. Baiklah, salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan Saul pulang ke tempatnya. Jadi akhir petualangan Raja Saul mengejar Daud, dia merasa malu bahwa dia telah salah berbuat dosa. Lalu apa sih yang kita bisa dapat dari pelajaran kita pagi hari ini? Yang pertama, Tuhan memberkati Daud karena Daud ini orangnya setia. Jadi sebelum dia dipilih menjadi pemimpin pasukan dari kerajaan Israel, Daud adalah orang yang setia, orang yang taat dengan Tuhan. Makanya Tuhan kasih berkat, kasih talenta, kasih urapan kepada dia sehingga dia bisa mengalahkan Goliat, dan mungkin pada saat itu orang Israel banyak yang kenal dia, dan akhirnya Saul mengangkat dia menjadi pemimpin pasukan. Begitu juga dengan kita, ketika kita dari kecil setia, pasti Tuhan akan pakai kita di kemudian hari dengan sangat luar biasa seperti Tuhan pakai Daud dalam kisah ini. Yang kedua, Daud tidak membalas kejahatan Saul. Artinya dia tidak membenci Saul, walaupun secara manusia dia dikejar 3.000 orang. Mungkin kalau sekarang kita dikejar 3.000 orang, masih ya sudah ketangkep gitu. Beberapa hari yang lalu di Papua, sebuah klinik ditembakin orang beberapa aja, banyak yang meninggal gitu. Apalagi Daud, 1 orang dan beberapa teman pergi ke gunung kejar 3.000 orang tapi masih selamat. Artinya bahwa Tuhan benar-benar memberkati Daud karena kesetiaan Daud. Dan dia tidak membalas kejahatan Saul karena apa? Karena dia menghormati. Seperti pelajaran kita hari ini, judulnya adalah menghargai hamba Tuhan. Dia masih menghormati Saul sebagai raja. Makanya dia tidak mau membunuh Saul. Yang kedua, meski dia sudah dijahati atau dilukai oleh Saul, dia sadar bahwa hak pembalasan, artinya kalau kita dikasih kejahatan, dijahati oleh orang, kita tidak boleh balas, tetapi yang punya hak untuk membalas adalah Tuhan. Saul sadar hal itu. Makanya Daud sadar hal itu, makanya Daud tidak membunuh Raja Saul. Jadi ketika kita ingin diberkati Tuhan, pesan kita hari ini, kita harus setia sama Tuhan. Yang kedua, ketika kita dijahati oleh orang, kita tidak boleh membalas. Karena apa? Kita harus menghormati hamba Tuhan. Walaupun jahat, Saul tetap memimpin bangsa itu. Jadi pesannya adalah ketika kita punya pemimpin, kita harus menghargai dia. Pemimpin terkecil dalam rumah ayah kita sebagai kepala keluarga, ibu kita. Kita harus menghormati orang tua kita, supaya kita diberkati Tuhan. Kemudian ketika kita sekolah, kita punya ibu guru, bapak guru, kita harus menghormati mereka, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin kita. Itu pesannya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ketika kita dijahati oleh orang, kita tidak boleh membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita dijahatin, sudah, kita maafkan saja. Nanti, kalau kita ada dalam hati ingin membalas, kita harus ingat bahwa hak untuk pembalasan adalah Tuhan, bukan kita. Aku mau tambahin 1 ayat. Dari Roma 12.
ayat 18 sampai 19. Nggak usah buka Alkitab, nggak apa-apa, tak Om bukain aja. Roma 12 ayat 18 sampai 19. Intinya pelajaran kita hari ini adalah seperti ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan mau kita hidup damai dengan semua orang, termasuk orang yang menjahati kita. Kemudian ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hanya besar berarti hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Di pesannya seperti itu. Pagi hari ini, kalau ada orang yang menjahati kita, kita tidak boleh balas. Dan ketika kita tahu bahwa dia adalah seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, maka kita harus menghormati. Apalagi kepada Pak Pendeta, kita harus sangat-sangat menghormati beliau. Setiap keputusan beliau kita harus hormati secara rasional. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari kisah Saul dan Daud pagi hari ini. Sudah jelas? Jelas ya, ngangguk-ngangguk sih, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang Oh, ngeliatin. ada yang ngangguk-ngangguk ya? Nggak kelihatan sih dari sini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tutup dalam doa ceritanya. Nanti ditutup lagi pertemuannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk ceritamu hari ini. Kau berkati agar kami sama seperti Daud, kami boleh setia, kami boleh selalu menghormati hamba-Mu di mana Tuhan tempatkan kami, dan kami juga Tuhan berkati agar kami memiliki hati untuk selalu mengampuni. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Sebelum kita akan mengakhiri, kita bikin ada tugas nih sedikit. Kita mau, kan tadi ceritanya tentang menghormati hamba Tuhan. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak berapa hamba Tuhan, pendeta, atau pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, gereja Karya Tuhan? Ada berapa? Ada 7 ya, banyak ya, 7. Ada Pendeta Krisna, terus Pendeta Cipto Hadi di Mesuci, Pendeta Ganding di Rejo Binangun, kemudian ada Ibu Ena di Hong Kong, kemudian Diakon Boyke, kemudian Diakon Adi Putranto, satu lagi siapa ya? Oh, yang ada di Trans Tanjungan, yaitu Suranta, Bapak ya? Pendeta Suranta. Bapak ya? Bapak Suranta. Ya, itu ada 7. Nah, kita mau bikin surat, nanti tulisannya contohnya dari siapa ya? Dari James. Untuk Diakon Adi Putranto. Terus ucapan. Nah, ucapannya apa? Contohnya, terima kasih sudah melayani dengan baik, Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu ya, contohnya. Nah, Tante kasih waktu sampai minggu depan nggak apa-apa, 1 minggu. Ya, jadi boleh pilih. Nanti Tante tulis di grup ya, ada siapa saja hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Kalau yang gerejanya bukan dari gereja Karya Tuhan, boleh juga menulis untuk pendeta yang melayani di gerejanya. Ya, ada Pendeta Krisna, Pendeta Cipto Hadi, Pendeta Gading Setepu, Bapak Suranta, Ibu Ena di Hong Kong, Diakon Adi Putranto, dan Diakon Boyke. Nanti Tante tulis di grup ya. Itu tadi tugas kita, nanti kalau sudah ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim di grup ya. Minta tolong sama orang tuanya, Papa, Mama,
Bapak Ibunya ya bisa dikirim. Itu tadi. Oh, nanti kalau sudah dikirim di grup, di foto, nanti Tante kirim ke hamba Tuhan itu, pendeta itu. Jadi bukan hanya disimpan di grup kita, tapi kalau ada yang menulis untuk Ibu Ena di Hong Kong, nah nanti akan Tante kirim ke Ibu Ena di Hong Kong seperti itu, ya. Nanti akan Tante ulangi lagi di grup siapa nama-nama hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Itu tadi sekolah minggu kita hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh ya. Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Lovely atau Lively ya yang akan pimpin? Lovely, Tante. Oke, Lovely. Silakan, Lovely. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami sudah bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang hari kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.